Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kembali kita sehat, kuat, dan diberi kesempatan untuk beribadah, mendengar firman. Ada di antara kita yang mungkin sudah 2 kali pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Kita diberkati tadi pagi dengan perenungan bagaimana Ayub memilih jalan yang benar, jalan hidupnya, dan dia setia di situ meskipun ada pencobaan. Yang kita dengar tadi pagi, seizin Tuhan dikerjakan oleh setan, oleh iblis. Babak belur memang Ayub, Bapak Ibu, tapi karena dia tahu jalan hidupnya, dia tahu memilih seperti apa dia harus bersikap terhadap setiap persoalan, setiap tantangan, maka dia berkemenangan. Ditutup tadi pagi dengan berkat 2 kali lipat. Harta ternak yang hilang diganti 2 kali lipat. Istri yang tidak boleh 2 kali lipat. Haleluya. Itu di Ayub ya. Saya diberkati dengan khotbah tadi pagi dan tidak menyangka saya dikasih kepercayaan pelayanan, karena setelah itu saya akhirnya membaca beberapa bagian di kitab Ayub. Ketika saya dipercayakan untuk berkhotbah pada sore ini, apa yang saya pelajari tadi siang sampai sore, saya bagikan kepada kita semua. Yang saya ingin bagikan adalah bagaimana kita memandang setiap situasi sulit yang terjadi. Dan contoh yang cukup berhasil adalah Ayub. Tapi di dalam kitab Ayub ada contoh yang tidak berhasil melihat kesulitan. Salah menafsirkan kesulitan yang dialami oleh Ayub. Kita buka di dalam Ayub pasal 42. Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 7. Sekali lagi Ayub 42 ayat 7. Saya baca untuk kita semua. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Ini ada tandanya itu, jadi bacanya Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi Elifas dan kedua sahabat yang lain, yang notabene adalah sahabat-sahabat Ayub, datang ketika mendengar Ayub mengalami hal yang sangat buruk. Mereka datang itu motivasi pertamanya adalah untuk menghibur Ayub. Ayub sudah terpuruk, bukan cuma 0 saudara, minus. Bayangkan semua anak mati, semua harta hilang, bahkan tubuh ini yang paling berharga kan tubuh, hidup, sakit, luka. Bukan cuma itu, tapi istri, pasangan hidup, soulmate-nya malah meninggalkan dia dengan berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi Ayub itu minus, hancur hidupnya. Sahabat-sahabatnya datang untuk menghibur dia, tetapi dengan cara pandang yang salah. Minimal Elifas dan 2 orang temannya. Waktu mereka melihat Ayub yang menderita, mereka lalu berkata, Ayub, lu ini ada alami ini keadaan buruk karena lu berdosa. Karena lu tuh so melanggar perintah Tuhan. Karena lu hidup sonde sesuai dengan kehendak Allah. Ayub ada kalkulasi, tambah kali bagi hitung, dia bilang, sonde, beta sonde, beta ada baik-baik. Itu Bapak Ibu bisa baca itu pasal-pasal sebelumnya, perdebatan yang sangat panjang. Sampai Daud bilang, aku tahu penebusku hidup. Sampai Ayub bilang, aku tahu jalan hidupku. Beta ini sonde ada bikin pelanggaran.
Tapi rekan-rekan Ayub menghakimi dia dan disimpulkan oleh firman Tuhan di ayat 7, kalian tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Salah dong penilaian. Karena yang sebenarnya apa yang terjadi kepada Ayub, pertama bukan karena dia berdosa. Tapi karena memang Tuhan meluaskan untuk menguji dia lewat kejahilan iblis. Iblis yang mau, Tuhan hanya meluaskan. Ayub tidak melakukan salah apapun. Dari pembacaan saya ini, saya kemudian mengembangkan satu pemikiran berdasarkan Alkitab. Kita itu ketika ada persoalan, ada hal buruk terjadi dalam hidup kita itu harus paham betul penyebabnya. Boleh bilang amin? Karena kalau kita salah mengerti alasan kenapa beta kena ini masalah, salah mengerti, kita juga bisa salah mengerti kehendak Tuhan di balik itu. Atau sederhananya begini, kalau kita salah paham penyebab hal buruk terjadi dalam hidup kita akan salah menanggulanginya. Dan justru itu akan membawa kita kepada hal-hal yang jauh lebih buruk lagi. Karena itu mari kita pahami apa sebenarnya yang terjadi di balik peristiwa buruk, beban, ujian, pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, mungkin ada 3 atau 4 alasan kenapa terjadi sesuatu di dalam diri kita yang tidak menyenangkan. Yang pertama, seperti yang terjadi pada Ayub. Dia tidak melakukan apapun yang membuat dia pantas mendapatkan peristiwa-peristiwa yang buruk ini. Tidak. Tetapi Bapak Ibu, dengar baik-baik ini yang nomor 1 ini. Tetapi ini yang membuat Ayub spesial. Dia adalah pribadi kuat yang sudah kuat di dalam jalan hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu betul kekuatan iman Ayub. Dan kepada Ayublah satu ayat di perjanjian baru itu terjadi. Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Katakan amin. Itu Ayub. Wah, aminnya luar biasa. Saya bisa merasakan dari sini. Amin. Beta su itu. Beta su. Itu beta pun kesulitan. Itu beta pun masalah. Yang beta ada pusing 2 minggu ini. Itu su beta su kayak Ayub sudah. Sabar dulu, itu baru nomor 1. Dan saya mau katakan, orang-orang seperti ini sangat sedikit di Alkitab. Pengalaman Ayub bahkan mungkin cuma satu-satunya di Alkitab. Dan saya mau berkata, jika Anda adalah orang spesial itu yang dipilih Tuhan untuk menanggung penderitaan yang seharusnya tidak engkau tanggung, dicobai dengan begitu berat karena Tuhan menilai engkau sanggup, maka saya mau katakan pada malam ini berbahagialah. Satu kelemahan Ayub, satu kesalahan, kalau mau disebut kesalahan Ayub di sepanjang pembacaan kitab Ayub adalah dia karena memang benar, dia tidak merasa benar Bapak Ibu. Tidak merasa benar. Dia memang benar. Jadi dalam kebenarannya dia protes kepada Tuhan. Satu-satunya orang yang bisa protes kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh benar. Dia berdiri dan bilang, Tuhan, beta sonde salah, kenapa beta begini? Dia protes. Nah, kalau saya dan saudara di posisi itu, boleh protes. Boleh. Tuhan sonde marah. Tuhan akan ampuni. Tapi Tuhan kasih penjelasan memang di beberapa pasal terakhir, Tuhan sempat menantang Ayub. Tuhan bilang, lu tuh ciptaan. Sebenar-benarnya lu, kalau beta mau bikin apa di lu, beta bikin. Beta berkuasa lebih dari kau Ayub. Tapi Bapak Ibu, bayangkan jika Ari punya level iman yang kuat betul,
yang kebenarannya maksi itu memang mantap betul, sampai bisa ada di posisi kalau Tuhan kasih sesuatu yang tidak baik, dia bisa protes. Beta ada waktu melakukan pembacaan ini, beta berdoa, ya Tuhan, kapan-kapan, siapa tahu, tapi jangan dulu, kayaknya belum mampu. Kasus khusus itu. Tapi ya, kita kan memang harus melempar cita-cita jauh ke depan. Amin. Mari kita bangun iman kita sampai dinilai Tuhan mampu. Bapak Ibu, berulang kali Bapak Gembala itu melontarkan satu kalimat yang buat saya tuh menarik. Kehidupan iman kita itu tidak boleh bergantung pada apa kata orang. Kita tangkap itu, saudara. Jemaat tangkap enggak? Bapak Ibu di sini mungkin sudah lebih banyak mendengar khotbah dari Bapak Gembala daripada saya. Jangan pernah kehidupan iman kita itu bergantung pada apa kata orang. Tapi kita ini manusia, berjemaat, berkristen, seringkali sangat tergantung pada apa kata orang. Hidup menyenangkan manusia, akhirnya kita terdistorsi, terganggu. Kita mau lurus, kita mau benar, nanti orang bilang apa. Kita mau melakukan sesuatu yang sesuai firman, nanti beta rugi, nanti beta ini. Ayub tidak, saudara. Kebenarannya itu bukan berdasarkan apa kata manusia, tetapi penilaian Tuhan. Bahkan Tuhan bilang di setan, hei, apakah kau melihat hambaku Ayub? Tidak ada yang seperti dia. Coba, Randa begitu punya impian begitu. Tuhan bercerita di iblis baru Tuhan bisa bilang, Sulia Randa, Evi kok, itu ya. Haleluya. Ini yang menangkap ini, terlalu tinggi ini, terlalu berat. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang mau berjuang di dalam Tuhan, amin. Yang kedua, kenapa bisa terjadi hal buruk? Saya sudah khotbah ini beberapa tahun yang lalu. Dengarkan ini. Ada yang namanya hukum alam. Matius pasal 5. Matius pasal 5. Saya ingat ayat ini. Matius pasal 5 ayat 45. Sekali lagi Matius 5 ayat 45. Saya baca ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Mohon maaf kalau saya khotbah itu saya banyak mengambil ilustrasi dari celotehan anak-anak saya. Karena mereka itu lagi lucu-lucunya dan puji Tuhan agak pinter sehingga kalau ngomong itu menarik. Satu kali Kal bilang begini, dia ngomong-ngomong asal aja di mobil. Orang baik cepat mati. Coba lu ulang. Orang baik cepat mati. Rupanya dia itu, saya nggak tahu di YouTube atau di mana ada satu ungkapan bilang begini, nice guy finish first. Pernah dengar nggak? Jadi kalau orang jangan terlalu baik, karena kalau orang baik itu cepat mati. Saya mau koreksi, tidaklah. Tapi saya kemudian berpikir begini. Begini Kal, ada yang namanya hukum alam. Orang baik, orang jahat, kalau kena matahari sama-sama panas. Oh begitu, iya. Mau lu sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetap sinar UV kena di muka sama dengan itu orang jahat. Jadi pakai sunscreen. Kalau orang baik, orang jahat kena hujan, pulang rumah pilek sama-sama. Tergantung kekebalan tubuh. Jadi ada yang namanya hukum alam. Oh begitu, yes. Apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara yang terasa tidak enak, yang terasa Tuhan, beta ini sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kenapa masih sakit? Kenapa masih bangkrut? Kenapa masih ini dan itu? Cek, siapa tahu prinsip ini berlaku. Matahari terbit,
bagi orang benar dan juga bagi orang jahat. Walaupun kita baik dalam kebenaran firman Tuhan, rajin berdoa, tapi kalau perbuatan kita salah, contoh investasi kita keliru, bisnis tidak dikelola dengan baik, uang tidak dimanage dengan baik, ya bangkrut. Rajin berdoa, 1 hari 7 kali. Mau ke skala di kitab Mazmur, 7 kali dalam sehari, dia bikin 8 kali. Tapi makan tidak benar, istirahat tidak benar, ya sakit. Jangan kemudian ketika hukum alam ini terjadi kepada saya dan saudara, lalu kita bilang, mana pertolongan Tuhan? Kebut-kebutan di jalan, wang, tertabrak, pak. Waktu sebelum tertabrak masih teriak, darah Yesus. Tertabrak, bang, patah kaki. Kita pernah dengar kesaksian ada orang, waktu dia mau tertabrak diteriak, darah Yesus. Seperti ada tangan dari sorga turun, kok pegang dia. Dia turun begini, wah tidak apa-apa, haleluya itu kesaksian. Tapi kenapa beta patah kaki? Ya kalau ada mujizat syukur, alhamdulillah. Tapi hukum alam juga berharga Bapak Ibu. Jatuh pasti ke bawah, katakan amin. Atau ada di sini yang jatuh di atas. Tatoki pasti lebam. Hanya saya akan ada di sini sebentar saja, hanya untuk mengingatkan. Hukum alam itu diciptakan oleh Allah dan Tuhan tetap mengizinkannya terjadi. Tapi ada mujizat itu, ada mujizat ini yang sepertinya device hukum alam. Hukum alam, ya, tapi tidak seterusnya. Contoh, pernah baca di Alkitab Yesus berjalan di atas air? Pernah? Pernah. Pernah baca di Alkitab bahwa Yesus naik perahu? Pernah. Sonde tagal dia, saya bisa berjalan di atas air. Setiap kali dia mau menyeberang itu danau, dia jalan terus di atas air. Tidak. Ada momen dia harus naik perahu. Ada momen ketika kita sakit, kita berdoa Tuhan sembuhkan. Tapi ada momen rujukan BPJS. Dan itu tidak salah. Ada momen perbaikan dalam hidup kita adalah berdoa. Tapi ada momen juga rem. Loh, Alkitab sendiri bilang kalau nafsuku, makanku tidak betul, ambil pisau, taruh di leher. Apa? Ancam, awas. Macam-macam. Jangan cuma sendok, pisau juga. Banyak yang tersinggung. Nah sudah berpindah poin 3 sudah. Jadi yang pertama, hal buruk terjadi karena kita kuat menanggungnya dan Tuhan sudah nilai itu, makanya Tuhan izinkan. Itu pertama, itu orang spesial tuh. Yang kedua, hukum alam. Jangan dilupakan itu Bapak Ibu. Yang ketiga, ini yang ketiga bisa lebih enak. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal 1. Ini kayaknya saya bahas di tingkat 2 kemarin, di tingkat 1 ya. Pencobaan dan ujian. Tingkat 1. Yakobus pasal 1. Ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat 2. Saya baca untuk kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anehnya di ayat, masih pasal 1, ayat 13, Yakobus pasal 1, ayat 13, yang sudah lihat katakan amin. Saya baca. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saya tidak akan bawa Bapak Ibu ke dalam studi kata yang berat. Ini khotbah biasa, bukan analisa teologis. Tetapi sebenarnya ini adalah menggambarkan 2 jenis pencobaan. Atau yang oleh keterbatasan bahasa Indonesia ditukar
ditukar-tukarkan, dipakai bergantian dengan kata ujian. Jadi ada pencobaan / ujian. Tapi sebenarnya mengandung dua konsep yang berbeda. Nah, ini yang akan menjadi poin ketiga dan poin yang keempat. Oke, mari kita mulai. Pencobaan. Yang dimaksud sebagai pencobaan yang tidak datang dari Allah, tidak pernah datang dari Allah. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia tidak mencobai siapapun. Maksudnya adalah ini, dengar baik-baik. Dan ini Bapak Ibu, ini harus dijauhi yang ini. Yang tipe ini, yang nomor 3 ini. Yaitu kalau saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih praktis, saya akan terjemahkan dengan satu kata. Godaan. Itu dia. Kalau saya terjemahkan lebih praktis, godaan. Kalau tadi di Yakobus pasal 1 ayat 2, kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, berbahagialah. Ini bukan godaan. Pencobaan yang saya terjemahkan dengan bahasa praktis godaan adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh dunia, dikerjakan oleh iblis, kita kasih tuduh di dia semua. Dengan satu tujuan saja, tidak ada tujuan yang lain. Hanya satu, yaitu menjatuhkan orang percaya. Karena itu di ayat 14 dia lanjut begini. Yakobus pasal 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, karena pencobaan yang ini tujuannya adalah dosa dan kebinasaan, maka dia tidak harus berbentuk sesuatu yang menderita. Dia bisa dikemas dengan sangat indah, dengan sangat baik. Bertahun lalu saya pernah khotbah ini, saudara. Nggak apa-apa saya ulang. Waktu saya SMP, ada teman-teman ajak saya merokok. Merokoklah. Saya tidak suka rokok. Kenapa? Kalau ada orang merokok dekat saya, asapnya tidak baik. Tidak, pokoknya bau, saya nggak mau. Tapi teman saya bilang, weh, lu kalau merokok nih, ganteng. Dulu itu, dong bilang, kalau sekarang bengek ya. Kalau dulu ganteng. Belia dia pun gaya aja memang. Yang kedua, ini yang akhirnya bikin beta mencoba rokok. Kalau lu sudah merokok, lu bencong. Kalau ganteng tadi, beta tanpa rokok justru ganteng. Minta maaf. Ganteng dari lahir ini. Ya Arya? Tapi kalau lu bilang bencong, mana sih ini dulu itu? Akar, 1 kali 2 lah. Laki-laki itu lah ini. Tapi kan itu akhirnya saya jengkel dengan teman saya. Karena ketika saya lewat salon kecantikan, ada bencong, gunting rambut. Selesai dia gunting, dia merokok. Dia bilang kurang ajar itu kawan satu itu. Ternyata itu bencong cuma merokok. Jadi tidak harus sesuatu yang menderita. Ujung-ujungnya juga menderita. Ayat 14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Orang yang punya kecenderungan perzinahan, dia akan terus digoda dengan kesempatan itu. Saya pernah baca satu artikel neuroscience yang mengatakan bahwa DNA manusia itu menciptakan kecenderungan-kecenderungan. Bahkan kecenderungan berbohong, mencuri dan selingkuh itu ada tercatat dalam DNA. Bayangkan di DNA kita ini ada kecenderungan untuk mencuri. Betapa keinginan itu secara alamiah dalam tanda kutip ada di dalam diri. Lalu dunia kemudian melewatkan kesempatan. Lu curi sudah,
lu zina sudah, lu begini sudah. Maka pencobaan yang tipe begini, Bapak Ibu, tengking dalam nama Yesus. Haleluya. Jauhi. Di kelas beberapa hari terakhir ini, kami lagi membahas tentang, beberapa kali ini membahas tentang dosa. Beta sonde bilang beta ini terlalu suci karena ya ampun. Tampang ada tampang pendeta begini. Tapi saya bilang ke mereka, semakin kau belajar Alkitab, semakin banyak kau menekuni firman, semakin kita akan diingatkan untuk menjauhi semua potensi dosa yang kita punya di dalam hati. Karena itu benarlah ayat emas kita Bapak Ibu. Beribadalah kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar supaya diberkati, tapi juga supaya firman itu meresap masuk dan semakin hari firman itu akan semakin merubah kita. Saya pengalaman sendiri. Beberapa waktu yang lalu, saya lagi pikiran memang bukan dosa yang seperti apa. Cuma dalam pikiran saya mau bikin ini, yang salah. Yang salah. Tiba-tiba Bapak Gembala suruh saya untuk PA. Nah, PA ini saudara saya tidak mau karang-karang. Jadi semua yang saya PA-kan itu dari pembacaan. Semua khotbah saya itu dari pembacaan. Jadi saya baca Alkitab. Waktu saya baca Alkitab, Tuhan menuntun saya lewat teks Alkitab untuk kasih PA tentang kasih. 7 jenis kasih. Saya pelajarilah satu-satu. Tap. Selesai saya pelajari, niat saya yang tadi belum dibikin, baru muncul, langsung saya bertobat di situ. Demikian kuatnya kuasa firman Tuhan itu. Karena itu cintailah ibadah Bapak Ibu. Sukailah khotbah yang baik, pilih-pilih juga. Kalau pendetanya ya jangan didengar juga. Sukalah baca Alkitab. Sukalah merenungkan. Beberapa kali saya ulang ini, di medsos itu beresiko, Walaupun ini juga nanti tayang di YouTube. Tapi karena saking banyaknya di YouTube di mana akhirnya kita sudah tidak bisa saring lagi. Gunakan aja fasilitas gereja. Selasa ada rayon, Rabu PA. Sudah pakai kuota itu, hanya perlu datang. Kolekte. Kamis rayon lagi, Jumat ada, pakai aja fasilitas gereja. Lalu kita mulai terima firman Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan dan insya Allah, bukan insya Allah, pasti kita akan terhindar dari pencobaan yang nomor 3 ini. Haleluya. Tapi itu Bapak itu rajin ibadah dia. Tapi kenapa dia model begitu? Jangan urus orang. Urus diri sah. Kalau memang itu Bapak atau itu Ibu atau itu ses atau itu kakak rajin ibadah tapi tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan, dia perurusan. Kotong urusan. Katakan amin. Yang terakhir. Ketika Yakobus pasal 1 ayat 2, pencobaan yang seperti ini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan yang mana? Bapak Ibu, kita cerita sedikit. Yakobus pasal 1 ayat 1 bilang, surat dari Yakobus, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Orang-orang Yahudi yang sudah terpencar keluar dari tanah airnya. Mereka menyebar sebagai diaspora ke daerah-daerah yang bukan tanahnya sendiri. Mereka terasing, dianggap remeh, dikucilkan di luar sana. Dan lebih lagi mereka itu teraniaya karena status mereka sebagai orang Kristen yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengalami hal-hal yang buruk di perantauan, mengalami penganiayaan, terbatas kiri dan kanan, sulit berkembang. Itulah pencobaan yang sementara ditanggung oleh para jemaat di mana Yakobus menulis surat.
penderitaan yang tidak bisa mereka hindari karena status mereka sebagai orang percaya. Ada di antara kita, dalam kehidupan kita tertantang di luar sana, harus menghadapi pencobaan dan masalah karena kita adalah orang Kristen. Dan demi mempertahankan iman kita, kita harus berkorban, kita harus tersiksa, kita harus terzolimi, kita harus terpinggirkan karena saya mau mempertahankan iman kepada Tuhan. Jika ada, maka ayat ini untuk Anda. Dia lanjut begini di ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lu sonde iko ketong pung geng, ketong pung pergaulan, lu sonde gaul, anak muda. Lu sonde ikut dengan ketong pun cara hidup, dan ketong pun gaya. Tapi gayamu itu melanggar firman, tapi pergaulanmu itu rusak, tapi moralitas kalian itu membawa saya berdosa. Tapi ketika engkau mengambil sikap saya tidak mau bergabung dengan ini, maka engkau sementara dicobai dan menderita. Dan berbahagialah karena dalam ketekunanmu, dalam pergaulan itu engkau akan menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Ada Bapak Ibu di sini yang tergoda, yang dicobai dengan berbagai macam cara dunia. Supaya untung mari kita tipu-tipu, supaya proyek ini berhasil mari kita suap-suap, supaya ini dan itu mari kita melanggar firman. Lalu kita bilang aku tidak mau, kita rugi, kita tercobai, kita terzolimi. Tapi selama itu untuk iman kita, identitas kita, maka justru itu berbahagia bagi kita. Kita akan semakin tekun, semakin sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Selamat menghadapi keadaan, saudara. Bapak Gembala bilang tidak akan terjadi perang dunia 3. Ya, dong yang berperang di sana tapi kesulitan lumayan. Saya bisa membayangkan warga Iran tiap hari lewat, boom, boom. Orang-orang Israel, Tuhan ampun. Minyak naik, harga barang-barang naik, perbankan lesu dan sebagainya. Anggaplah itu menjadi satu kebahagiaan. Kalau kita terus mempertahankan iman di dalam situasi sulit. Haleluya. Terakhir, ayat 5. Sebagai penutup di ayat 5. Saya baca untuk kita semua. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Nah ini yang saya bilang dari awal. Kalau kita menghadapi pencobaan, situasi sulit, jangan salah memahaminya. 1, mungkin engkau seperti Ayub. Agak sulit mungkin. 2, mungkin yang terjadi itu adalah hukum alam. Terima aja. Reverse kalau boleh. 3, itu adalah godaan, jauhi. 4, itu adalah ujian iman yang mendatangkan ketekunan. Berbahagialah. Untuk memutuskan beta lagi menghadapi yang mana dibutuhkan hikmat. Dan kalau Bapak Ibu sementara mengalami situasi sulit dan kekurangan hikmat. Lanjut ayat 5. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bapak Ibu, selamat menghadapi pencobaan masing-masing. Semoga kita dijauhkan dari godaan yang akan menjerumuskan. Semoga juga kita tidak salah mengambil keputusan-keputusan hukum alam supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak perlu. Dan berbahagialah jika pencobaan itu mendatangkan ketekunan. Dan saya berdoa, kita semua berharap
Semua situasi sulit, pencobaankah, ujiankah, justru mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.